Ada sebuah sektor lagi yang harus kita waspadai ya, karena kedepannya mungkin akan terjadi guncangan besar pada sektor tersebut. Tapi ya udah biasa terjadi sih pada sektor itu karena sifatnya memang sangat volatile ya. Tapi volatilenya itu bukan dalam range waktu 1-2 bulan, tidak. Volatile itu dalam waktu tahunan tapi lebar. Ya, jadi memang udah biasa. Cuma kali ini ya sudah terprediksi harusnya ke depannya sektor ini ya bisa dibilang madesu ya. Yang kalau ibaratnya seberapa besar sih dampaknya terhadap IHSG? Jadi saya berikan gambaran saja ya. Secara market cap, IHSG kita ini disupport oleh tiga sektor besar. Yang pertama adalah perbankan. Perbankan itu menyumbang lebih dari sepertiga, sekitar 35% dari total market cap yang ada di IHSG. Itulah sebabnya kalau Anda lihat saat ini sektor perbankan ini kan terpuruk ya. Anda bisa lihat misalnya pada BCA deh. BCA aja sekarang Anda bisa lihat sendiri chartnya ya. Ibaratnya udah turun dari puncak itu sekitar berapa nih? Sekitar 18%. Wow, ya, sekitar 18%. Udah turun dari puncak BCA. Kemudian ada BBRI yang sekarang menjadi saham sejuta umat ya. Lalu ada Bank Mandiri, ya kan? Lalu ada Bank BNI. Ya, jadi ini adalah sektor penunjang tulang punggung daripada ISG karena dia memberikan kontribusi sekitar 35% terhadap ISG. Market cap-nya itu kalau di total semua sektor perbankan. Lalu sektor yang kedua adalah sektor consumer goods seperti Unilever, kemudian ICBP, Mayora, ya. Itu menyumbang sekitar 20%. Ya, jadi sudah 55% nih menyumbang kepada ISG. Jadi kalau dibilang separuh nafas ISG itu ada di sektor perbankan dan consumer goods. Nah, lalu ada sektor ketiga nih yang menjadi penyumbang market cap bagi ISG dan sudah terkenal sebagai sektor yang bisa membuat boncos kalau kepala batu di hold, tapi kalau masuknya di timing yang tepat, maka bisa membuat orang kaya raya. Seperti itu, karena naiknya itu bisa 100, 200, 300%. Ya, dan itu bisa dicapai hanya kurang dari waktu 1 tahun. Ya, mungkin Anda sudah menebaknya ya, ibaratnya bahwa sektor yang saya maksud adalah sektor pertambangan. Nah, pertambangan kita itu didominasi oleh batu bara, Pak. Nah, berapa besar kontribusi sektor pertambangan bagi ISG? Jawabannya adalah sekitar 12%. Ya, sektor pertambangan itu menyumbang 12%-an market cap terhadap IHSG. Ya. Nah, apa berita buruknya? Bukankah DHE, devisa hasil ekspor itu tidak terlalu buruk juga, Koji? Kan duitnya masih boleh dipakai tuh aturannya untuk membayar operasional, untuk membayar pajak, untuk membayar dividen. Boleh kan kok? Betul, boleh. Ya, tapi kalau aturannya berhenti pada DHE saja, ya 100% di hold selama 1 tahun, maka kebocoran yang terjadi di negara ini akan tetap terjadi. Jadi pemerintah pun berpikir bahwa oke, kita mau memperkuat rupiah dulu nih dengan cara DHE ya. Itu tujuan pertama. Tapi kita juga ingin menghindari kebocoran besar yang terjadi pada sumber daya alam negara ini. Apa itu? Transfer pricing. Simpelnya ya, kayak Anda punya tambang batu bara, harga pasaran itu $100 per ton misalnya. Anda jualnya 80, Pak. Jualnya kemana? Ke end user? Enggak. Anda jualnya ke maklar. Seolah-olah maklar. Jadi ibaratnya Anda beralasan, oh kita nggak bisa jual langsung ke end user. Kita nggak dapat. Jadi kita jualnya ke broker, ke maklar. Maklarnya ada di Singapura. Nah, jualnya berapa misalnya? Jualnya, oh saya cuma jual 80 gitu kan. Ya lakunya segitu. Ya kan suka-suka saya lah mau jual. Ah gitu kan. Kalau sekarang masih bisa begitu kan. Sekarang masih bisa begitu. Nah, nantinya nggak bisa begitu.
Karena kalau kita jual 80 seolah-olah ke broker, padahal yang mana broker itu adanya di Singapura, ternyata terafiliasi juga dengan perusahaan kita. Ya, misalnya cost produksinya adalah 70, kita jual 80, berarti kan kita untung 10. Ya kan? Nah, 10 ini kena pajak di Indonesia. Oke. Nah, yang 80 tadi itu kan merupakan HPP daripada si broker atau perusahaan cangkang yang kita punya di Singapura. Jual ke end user, harga 100. Untungnya berapa? 20. 20 gimana? Pajaknya jauh lebih murah kalau di Singapura. Jadi itulah yang dinamakan transfer pricing. Itu sudah hal lumrah banget bos terjadi, ya kan? Nah, muncul berita, ya, muncul berita tanggal 10 Februari 2025 dari Bahlil. Bahlil bakal wajibkan ekspor batu bara gunakan harga acuan. Harga acuan ini maksudnya Bahlil apa? Harga acuannya pemerintah, ya kan? Harga batu bara acuan HBA, ya, saat melakukan ekspor. Keharusan ini bakal dituangkan dalam keputusan Menteri ESDM. Mantap kan? Ya kan? Menurutnya selama ini eksportir menggunakan harga batu bara dunia yang cenderung murah. Wih, masih sopan ini Pak Bahlil, ya kan Pak. Dia enggak langsung tunjuk hidung loh. Terjadi transfer pricing. Enggak, ya kan. Padahal dengan mengikuti harga batu bara acuan, industri batu bara dalam negeri bisa lebih kompetitif. Waduh. Tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar harga HBA itu yang dipakai untuk transaksi global. Modiar kowe. Jadi meskipun kamu jual ke broker 80, pemerintah ndak anggap kamu jualnya 80. Kamu jualnya harga HBA. Misalnya harga HBA saat itu 100. Ya pemerintah majeki kamu dari harga 100. Pajak apa nih? Itu. Pajak ibaratnya yang dari omset, apa namanya, bea, ya ibaratnya kalau kayak di rokok tuh bea cukai lah, ya kan. Kalau di batu bara kan ada tuh, ya, jadi dia nggak ngelihat ini bukan urusan dengan pajak, dirjen pajak lagi ya, artinya maksudnya ini dari harga penjualanmu, ya, dari harga penjualan itu akan dipatok dari situ. Jadi ya kamu mau jual 80 nggak apa-apa, tapi saya anggap kamu jual 100 karena keputusan menteri adalah harus menjualnya dianggap dengan harga HBA, ya kan? Jadi ibaratnya ambil contoh gini nih. Nah, si Bahlil juga ngomong harga acuan Newcastle pada Januari itu harganya 116,79. Ada margin atau ada perbedaan antara HBA dengan Newcastle hingga 7,5 dolar sampai dengan 29 dolar per ton. Nah, itu. Jadi harga HBA itu lebih tinggi daripada harga Newcastle. Oleh sebab itu, Bahlil berharap seluruh eksportir batubara nasional mengikuti kebijakan tersebut. Bagi yang melanggar, Kementerian ESDM tidak segan untuk mencabut izin ekspornya. Kan lumayan, ya kan? Bancaan lagi kalau izin ekspor dicabut, ya kan? Perusahaan kolaps, take over. Kan gitu ya. Kan? Jadi pukulan telak itu sebenarnya datang dari sini, bukan dari DHE. DHE itu masih bisa oke lah. Itu kan bisa aja yang jadi korban nantinya ya para vendor, misalnya perusahaan tongkangnya atau vendor-vendor alat beratnya, vendor-vendor kontraktor gali batu baranya, pembayaran yang misalnya tadinya 2 bulan 3 bulan gitu kan, invoice-nya dimundurin jadi 5 sampai 6 bulan. Lu mau nggak? Kalau nggak mau ya gua cari orang lain misalnya gitu kan, invoice-nya aja yang dimundurin. Jadi mengalihkan tekanan pemerintah kepada para vendor. Jadi biar sama-sama merasakan. Kan sama begitu kan. Kalau Dirjen Pajak kan juga begitu. Ayolah bro, bayar pajakmu segini lah bro. Hitung-hitung bantu-bantu IKN. Kan gitu ya bahasanya orang-orang sana. Nah kalau ini kan nanti bahasanya para pengusaha batubara. Ayolah bro, bantu-bantu gua lah bro. Bantu-bantu pemerintah juga lah. Supaya devisa kita kuat. Nah saya ini bukan gak ada uang untuk bayar kamu. Kamu kan tahu uang saya ada di BI. Di hold 1 tahun. Ya kan, ya bantu-bantu saya juga lah supaya cash flow saya nggak terlalu seret. Ya invoice mundur ya. Nah itu satu gara-gara DHE. Nah yang telak ini ya ini harus menggunakan harga acuan batubara dari pemerintah, bukan lagi harga Newcastle atau ICI. Enggak. Itu ya pukulan telaknya.
Lalu yang smackdown terakhirnya adalah seperti yang saya sudah pernah mention di video-video sebelumnya terkait tentang batu bara ini. China kan pernah mati lampu tuh ya di tahun 2022, 2021 akhir atau 2022 awal. Mati lampu gara-gara harga batu bara meroket tinggi kan gitu ya. Makanya habis itu semua tambang dibuka kembali berproduksi. China menerapkan juga hal yang sama dengan Indonesia, ada DMO apa segala macam. Jadi tujuannya adalah untuk menjamin suplai dalam negeri terjamin sehingga tidak kejadian mati lampu lagi gitu ya. Nah, produksi batu bara China itu ternyata besar, kekurangannya barulah dia import dari ya tentu saja dari Indonesia. Nah, makin hari itu kekurangannya makin sedikit karena produksi dalam negerinya itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga hal itulah yang membuat harga batu bara Anda lihat sendiri nih ya. Di bulan Desember penutup tahun ya 2024 harga batu bara itu masih di kisaran aduh. Masih di kisaran 124, ya kan? Di kisaran 124 pada Desember 2024. Nah, Anda bisa lihat di situ ya. Close di 125 ya, 125. Per tanggal 21 itu ada di harga 102. Jadi udah turun $25 atau dalam arti kata ini sekitar 25% ya, hampir 25% hanya dalam 1 bulan 2 bulan ya. Loh ya kan enggak apa-apa Pak, harganya fluktuatif. Oke ya. Ekspor berkurang, jumlah ekspor berkurang, pasti dong karena kan China ngapain lagi gua ekspor banyak-banyak, otomatis ekspor yang akan ekspor kita tahun ini itu berbanding tahun kemarin sudah pasti tahun ini lebih rendah karena China bisa produksi lebih banyak pada tahun ini. Itu satu. Kedua, harganya kan jatuh nih. Nah, yang otomatis juga berarti Anda akan melihat bahwa harga rata-rata laporan keuangan kuartal 1 2025 sudah pasti lebih rendah daripada laporan keuangan kuartal 1 2024. Karena Anda bisa lihat kuartal 1 2024 itu harga di kisaran 134 ya tertinggi. Tertingginya di 137, terendahnya di 116. Kita ambil rata-rata saja, 137, 116 ya kita ambil rata-rata, 125 lah gitu ya. Nah, sedangkan kita sekarang tertingginya di 2025 adalah di 117. Terendah 102, kita ambil rata-rata 110. 125 ke 110 penurunan 15%. Omset bos, omset loh bos. Revenue ya. Sedangkan harga biosolar tahun 2024, ini kita bicara solar aja dulu nih ya. Karena itu merupakan cost terbesar untuk menambang batu bara. Ya kan, alat beratnya itu minum solar semua dan mereka harus B40 kan sekarang. Tahun kemarin masih berapa? B35 tuh. Harga biosolar tahun kemarin dengan tahun sekarang naik kan? Anda yang pengusaha batu bara pasti ngerti lah. Pengusaha alat berat juga pasti ngerti lah. Ya kan? Apalagi transport batu bara kan banyak lah di sini yang dengar punya usaha transport batu bara lah. Solar gimana harganya tahun ini? Sakit kan? B40 harga FAME-nya kan mahal. Ya, Anda bayangin aja kalau Anda nggak nyolong solar subsidi yang cuma harga 6.800, Anda harus bayar B40 itu dengan harga per liternya 22 ribuan. Anda bayangkan 22 ribu ke 6.800 itu jaraknya jauh. Makanya kalau Anda nggak pandai nyari barang Spanyol, separuh nyolong, mau tiar Anda, cost-nya gede. Nah, sekarang kita main jujur nih. Sama-sama pakai B35 tahun kemarin, sekarang B40. Harganya udah pasti beda. Tahun kemarin itu masih di kisaran kurang dari 20.000 per liter. Sekarang 22.000. Itu udah jelas naik 10% biaya. Belum lagi kita bicara ngomong biaya gaji apa segala macam. Ya kan? Jadi cost produksi naik, harga jual turun. Maka hasil akhirnya adalah sudah pasti laba bersihnya turun. Udah pasti. Jadi kalau Anda mengharapkan tapi kan dividennya lumayan kok, yieldnya tinggi karena harga batu bara kan sekarang pernya lagi bagus semua, lagi rendah semua. Betul. Habis Anda terima itu dividen, harga gap down, harga makin diskon lagi. Itu. Ya. Harga makin diskon lagi, kemungkinannya seperti itu, ya kan.
Terus, oh tapi tenang aja kok, kita kan nanti bisa pilih batu bara yang sekarang kan lagi ngetren nih, batu bara kokas, metalurgi, batu bara yang lebih bersih, green energy lah ibaratnya, tidak meninggalkan abu apa segala macam. Anda jangan salah, batu bara kokas itu di Indonesia itu yang memproduksi batu bara kokas itu cuman ada kalau nggak salah 3 perusahaan, ya. Satu ADMR, ya. Dua Cuan, tapi masih taraf eksplorasi di tahun 2023 ya. Saya nggak tahu kalau sekarang dia udah produksi apa enggak nih 2025. Saya baca di annual report 2023 sih dia bilang masih dalam tahap eksplorasi. Kemudian Gunung Bayan juga sama. Gunung Bayan itu 2023 masih taraf eksplorasi. Saya nggak tahu 2024 itu udah produksi apa enggak, ya kan. Tapi yang udah jelas produksi itu adalah ADMR, ya. Jadi ADMR ada di bawah Adaro. Semua hampir 90% produksi batu bara kokas Adaro itu berasal dari ADMR. Nah, batu bara kokas itu dipakai untuk apa sih? Biasanya untuk ini industri baja, ya. Nah, sekarang dengan perang tarif, ya bajanya teriak-teriak, bos. Nah, makanya nggak heran kalau Anda melihat harga ADMR itu udah kayak orang patah tulang gitu. Nah, prak, tulangnya patah. Ya. Bengkok, prak, patah. Ya kan? Saya sempat entry kemudian kena stop loss ya untuk Genesis kalau nggak salah sekitar 1400-an kena stop loss ya. Sekarang harganya saya kaget juga nih pas saya mau bikin video ini, buset 800-an sempat ya kan, sentuh di 800-an, kemarin close di 830 ya kan. Bayangkan kalau nggak cut loss mau tiar. Ya, makan tuh anti cut loss ya. Itu jadi sektor batubara, apakah ini bottom? Belum jawabannya. Wong laporan keuangan Q1 belum dirilis, ya. Jadi seperti AADI, hati-hati, ya. Ini ditahan mati-matian ini. Jangan sampai lebih rendah dari 7.200 nih, kan ini harga terendahnya nih ya. Ini ditahan dulu nih. Ya, karena kan ya kita sama-sama tahu lah ini sudah pasti tujuannya adalah masuk ke MSCI. Cuma supirnya ini kan tidak ngebut-ngebutan seperti punyanya si supir angkot, ya kan? Kalau supir angkot itu kan ugal-ugalan, ngebut, ya kan disemprit, makanya susah sekali mau masuk MSCI. Jangan kan MSCI, masuk LQ45 aja susah kok. Nah, kalau ini AADI gampang masuk LQ45, dia tinggal maintain harga dulu. Ini supirnya keren nih, bertahap gitu ya. Nggak langsung serakah mau masuk MSCI, kagak, bos. Santai. Cuma masalahnya apakah ini harga terendahnya? Jawabannya tidak. Ya bisa saja lebih rendah lagi. Karena ya itu tadi, udah pasti, udah hampir pasti laporan keuangan Q1 2025 lebih jelek daripada 2024 berdasarkan perkembangan yang terjadi terakhir ini di mana harga batubara anjlok hampir 25, hayang kita bilang 20% dalam 2 bulan, ya kan? Itu. Jadi hati-hati ya, ini belum bottom. Nah, cuma seperti yang tadi saya bilang di awal, sektor ini kan dari dulu sampai sekarang itu selalu terkenal sebagai sektor yang bisa memberikan gain luar biasa. Anda bayangkan saja seperti India. India ini kan Pak Lokeng Ho cuan banyak ini ya waktu COVID itu. Waktu COVID atau sebelumnya ya. Nah, yang ini. Anda bisa lihat dari harga 100-an ya COVID nih. 130-an terbang sampai anjrit 4.000 lebih ya. Terus ada lagi Harum, ya kan? Gila-gilaan juga nih, ya. Ini saya masih pegang nih ya dari harga COVID punya. COVID itu di harga 260, sempat terbang sampai 2.940. Jadi ini adalah sektor yang dulunya juga sama nih, pernah terbang juga. Anda bisa lihat nih Harum ya waktu IPO 1.000 terus naik sampai 2.500. Indi dulu juga pernah terbang tinggi. Jadi semua emiten-emiten yang ada di emiten batu bara ini kalau naik tuh gila-gilaan, bener dah. Kalau naik itu luar biasa. Nah, kayak Indi. Ah, di sini ya. Ini gila-gilaan nih. Oh, Indi yang ini 2016. Sorry ya, tadi yang COVID itu di sini ya, kisaran harga 800 ke 4 ribuan. Nah, yang 2016 ini juga gila nih. Dari harga 120-an naik sampai 900. Itu berapa ratus persen tuh? Ya, berapa ratus persen itu banyak sekali. Nah, jadi ini adalah sektor yang
memang bisa menjanjikan cuan yang luar biasa. Tapi karena kita sekarang tahu bahwa Q1-nya akan berdarah-darah semua, ya karena pukulan daripada harga. Kalau sekarang ini pukulan pertama yang masuk jelep itu dari harga batu bara yang jatuh, permintaan China yang sudah pasti turun karena dia bisa produksi sendiri, ya kan? Terus kita berharap pada India, yang mana India sendiri sudah mulai menurunkan import CPO dari Indonesia. Sudah pasti dia kemungkinan juga akan cawe-cawe di import batu bara kalau dia bisa menemukan penjual dengan harga yang lebih ramah. Sekarang saya tanya, lebih murah mana dia beli dari China atau dari Indonesia? Kalau misalnya suatu saat Indonesia antara produksi dengan konsumsi itu bisa imbang, sudah pasti China pun akan melakukan ekspor. Siapa pembelinya? Ya sudah pasti India, bos. Ya, ngapain beli dari Indonesia? Kan gitu, logikanya aja dari Indonesia ke India sama China ke India lebih dekat mana? Ya kan? Ya tapi ini kan dagelan lah ya, lucu-lucuan lah, obrolan warung kopi lah. Kalau saya salah ya mohon maaf lah ya kan, tolong dikoreksi. Tapi yang jelas pukulan kedua, kalau itu datang dari harga acuan batu bara pemerintah, lah OTR wis, transfer pricing tidak bisa terjadi. Ya, transfer pricing tidak bisa terjadi, terus ibaratnya jatah preman atau pajak ya akan naik karena kan harganya lebih tinggi kalau acuan pemerintah daripada harga internasional atau harga Newcastle. Jadi ya sorry to say untuk sektor batu bara ini ya kemungkinan kalau harga saat ini bisa lebih murah lagi nantinya. Jadi ya ketika nanti lebih murah, Anda sudah harus siap-siap carilah perusahaan yang efisien ya, yang efisien. Ya contoh yang efisien itu kayak ITMG itu efisien ya. ITMG, Harum juga efisien. Ada Adaro kan sekarang lebih ke green energy, berarti Anda harus keker AADI ya. Anda lihat aja ITMG. Habis patah tulang terus di bawah begini. Nah, kira-kira ini bakal patah tulang lagi nggak? Saya yakin iya. Saya yakin iya. Bakal patah tulang lagi. Karena apa? Karena setelah patah tulang, dia di bawah konsolidasi sepanjang ini, tapi nggak naik-naik, bos. Ya, dia konsolidasi sepanjang ini, cuma untuk bikin base. Nah, ini triangle nih, tak 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 tak. Ini kalau patah dalam nih, dalamnya seberapa? Dalamnya segini, bos. Nah, cara cara targeting price-nya begini. Tuk, berapa tuh? 9.000. Ya, berarti kalau diskon 9.000 ITMG dari sini ke bawah, sekitar di sinilah. ITMG sekarang 24, bisa ke 15.000. Masuk akal? Ya masuk akal lah. Kenapa nggak masuk akal nih ke 15.000? Lah wong dulu aja pernah ke 15.000, ya kan waktu jelek-jeleknya nih di tahun 2019 ya. Tahun 2019 sih kan jelek nih, bahkan sampai terendahnya di sekitar 6 ribuan. Jadi kalau ke 15.000 doang mah biasa. Ya, harga batu bara kan memang seperti itu. Emiten-emiten batu bara ini Anda lihat di TMG. Nah, kayak yoyo kan. Jadi mah biasa ke 15.000 mah saya nggak sadis, biasa doang. Jadi ya kita sama-sama tungguin diskon dari sektor batu bara yang kemungkinan besar akan terjadi ya. Dan kalau sudah terjadi, nah disitulah Anda mulai hunting ya kan, carilah perusahaan-perusahaan yang efisien. Artinya utangnya kecil, terus margin laba bersihnya juga besar ya. Biasanya kalau margin laba bersih besar itu menandakan ini kan barang yang dijual sama nih. Ya, barang yang dijual sama nih batu bara. Pembelinya juga ya itu doang, ya kan? Nah, tapi apa yang membedakan perusahaan A, B, C, D, E yaitu efisiensi dalam melakukan produksi. Karena di masa sulit, perusahaan yang sudah terbiasa dengan kos produksi yang efisien, dia tidak akan terbatuk-batuk pada saat mengalami masa sulit. Dia udah terbiasa dan udah prepare karena cost productionnya efisien. Seperti itu. Nah, cara paling gampang untuk tahu perusahaan mana yang efisien dalam hal produksi, Anda cek aja margin laba bersih. Laba bersih Anda bandingkan dengan omset penjualan. Semakin besar marginnya, maka semakin efisienlah perusahaan itu. Simple kan? Nah, itu. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.